Halo semuanya, kembali lagi ke pertemuan pemrograman terstruktur. Di modul kali ini kita akan membahas stack dan queue. Sebelumnya ada pengantar. Stack disebut juga sebagai tumpukan data yang hanya dapat dimasukkan dan diambil dari satu sisi. Karena itu stack bersifat LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Kemudian ada queue. Queue disebut juga antrian, di mana data akan masuk dari satu sisi dan keluar juga dari satu sisi. Karena itu queue bersifat FIFO, first in first out. Artinya data yang pertama kali masuk akan keluar terlebih dahulu. Di sini ada sedikit perbandingan antara stack dan queue. Kalau stack itu didasarkan pada prinsip LIFO seperti yang dijelaskan sebelumnya, sedangkan queue itu FIFO. Selanjutnya stack terdapat operasi penyisipan seperti push dan juga operasi penghapusan tuh seperti pop. Sedangkan kalau di queue itu operasinya enqueue dan dequeue. Kemudian operasi push dan pop berlangsung dari salah satu ujung tumpukan data, sedangkan operasi enqueue dan dequeue berlangsung dari ujung antrian yang berbeda. Kemudian elemen paling atas di stack adalah elemen yang paling mudah diakses, sementara elemen yang berada di tumpukan paling bawah adalah elemen yang tidak dapat diakses. Kemudian untuk queue, ujung penyisipan disebut dengan ujung belakang, sementara ujung penghapusan disebut ujung depan. Untuk stack penerapannya lebih sederhana dibandingkan dengan queue. Di sini ada algoritma bentuk singkat dari stack. Bisa dilihat ketika kita punya empty stack, ketika kita push dia akan mengisi stack tersebut. Kemudian kalau kita push lagi dia bakal menimpa yang sebelumnya, dan juga kalau kita push lagi dia bakal menimpa data sebelumnya. Kalau kita pop, yang keluar itu yang terakhir masuk. Pada contohnya ini 3. Kalau untuk implementasi code-nya bisa dilihat, kalian bisa coba sendiri. Di sini pakai class stack. Dia punya atribut top dan juga punya deklarasi array, dimana di sini ada max size-nya itu 100. Kemudian di sini juga ada constructor ya, dimana stack top sama dengan min 1. Kemudian di sini ada operasi push pada stack. Di sini untuk menyisipkan data ke dalam stack, sebagaimana contoh algoritma tadi. Di sini ada void post dengan parameter inX. Pertama kita buat kondisi apabila dia penuh, maka dia bakal cout error dan stack penuh. Kalau enggak, dia bakal masukin ke array ditambah topnya tadi itu min 1. Jadi bakal di plus jadi 0. Kemudian bakal diisi sama x nya. Kemudian untuk pop, dia bakal mengeluarkan data dari stack. Dia nggak butuh parameter. Dia juga butuh juga dari pengkondisian apakah dia kosong atau enggak stacknya. Kalau kosong dia bakal cout error stack kosong. Kalau enggak dia bakal ngurangin top min. Ini untuk ngeceknya is empty tadi yang udah kita pakai. Di sini ada pakai boolean bool is empty. Dia bakal return top sama dengan min 1. Jadi bakal dicek apakah top ini sama apakah top ini min 1 apa bukan. Kalau bukan dia bakal return true. Kalau iya dia bakal return true. Kalau enggak dia bakal return false. Kemudian apabila di sini ada boolean is full, di sini untuk ngecek apakah boolean stacknya sudah full atau belum. Caranya gimana? Kita bisa aja, dan untuk hampir sama kayak tadi, return top sama dengan max size min 1. Ini bakal kembali nilai true or false. Kemudian di sini juga ada clear. Di sini untuk menghapus semua isi stack, kita pakai looping while. Di sini untuk kalau size-nya tidak sama dengan kosong, maka dia bakal mengurangi semua isinya sampai size-nya sama dengan kosong.
kemudian dia bakal return 0. Di sini ada contoh implementasi code-nya yang sudah full. Kalau sudah digabungkan akan menjadi seperti ini. Ini untuk stack. Ini contohnya, misalnya kita masukkan 30, 20, 10. Kemudian kita tahu bahwa yang paling atas itu 30. Kemudian ketika kita clear, dia bakal buangnya 30. Kemudian selanjutnya dia bakal ngasih tahu kalau top elemen after popnya itu berarti udah diupdate karena 30 udah dibuang jadi 20. Kemudian di sini ada stack size, itu buat ngecek berapa banyaknya. Di sini ada 2. Itu isinya 10 sama 20. Kemudian di sini ada mystack.clear. Clear ini tadi yang buat ngosongin stacknya. Setelah di clear dia minta print. Karena ada kita clear tadi, dia bakal ngeluarin si out error stack kosong. Selanjutnya kita akan bahas queue. Di sini ada algoritma singkatnya, bisa dilihat. Ini seperti baris. Ketika kita enqueue, dia bakal masukin 1. Ketika kita enqueue lagi, dia bakal masukin 2 dan 1 itu terdorong ke depan. Ketika kita dequeue, 1-nya keluar, 2-nya masih tempat. Untuk implementasi codingnya seperti ini, menggunakan class queue dengan private in front, rear untuk yang belakang. Kemudian ada in array dengan max size nya itu kita define sebagai 100. Kemudian dia juga punya constructor front min 1, rear min 1. Kemudian kita punya fungsi void enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Di sini ada parameter in x dan juga ada pengkondisian. Kalau frontnya min 1 dan rearnya min 1, berarti dibuat front sama dengan rear sama dengan 0, dibuat 0 semuanya. Kemudian kalau dia full, dia bakal see out error penuh, queue penuh. Kemudian kalau enggak, dia bakal rear plus plus. Dan apabila sudah memenuhi semua kondisinya, dia bakal dimasukin ke dalam array-nya. Kemudian dimasukin nilainya, si x tadi. Selanjutnya ada dequeue, itu untuk menghapus atau mengambil data elemen pertama atau frontnya. Di sini dicek dulu apakah dia kosong atau enggak. Kalau kosong, dia bakal ngeluarin si out error queue kosong. Kalau enggak, dia bakal ngelooping dimulai dari front sampai ke belakang. Kemudian bakal ngecek RI-nya. Kemudian dia bakal majuin yang sebelumnya. Nih, karena misal di sini yang tadinya posisi 1 itu di 1, ketika kita di queue, posisi 2 mendapati posisi si 1. Makanya kita butuh looping tadi. Kemudian dia bakal rear minus. Kemudian if rear, ada kondisi juga apabila rear min 1, front sama dengan min 1. Kemudian di sini ada is empty, di sini untuk ngecek apakah keadaannya itu dalam kosong atau enggak. Bisa dilihat dari pengkondisiannya. Di sini ada rear sama, apabila rear sama dengan min 1, dia bakal return true, sedangkan kalau enggak dia bakal false. Kemudian di sini ada is full. Di sini untuk mengecek apakah antrian dalam keadaan penuh atau tidak. Di sini kondisinya itu rear sama dengan max size min 1. Kalau iya, dia bakal return true, kalau enggak dia bakal return false. Selanjutnya ada clear, ini untuk menghapus elemen antrian. Void clearnya kita tinggal jadiin front sama rear jadi min 1 aja. Untuk contoh implementasi codingnya ada di sini.
Bisa dilihat pertama kita masukin antrian dulu dengan NQ. Itu ada 10, 20, 30. Kemudian kita print buat ngecek isi queue-nya ada apa aja. Habis itu di sini kita ngecek front elemennya itu apa. Karena 10 yang pertama dia bakal menjadi front elemennya. Kemudian kita di queue, maka 10 nya bakal keluar. Kemudian 20 menempati posisi pertama. Oke, kita cek lagi di sini front element after di queue-nya dia bakal keluarin 20. Terus ada queue size. Ini buat ngecek banyak antrian yang ada di queue-nya. Dia bakal ngeluarin 2 karena sisa 20 dan 30. Kemudian kita my queue-nya kita clear. Maka dia bakal menghapus semua antriannya. Dan di sini kita print, maka dia bakal keluarin error queue kosong. Ini untuk codingannya. Selanjutnya untuk langkah praktikum, silakan kalian buat langkah praktikumnya dan kumpul nanti source code-nya. Ada link pengumpulan tugas di Vclass. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih.